1. Tidak membeda-bedakan teman merupakan pengamalan Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4. Tidak membeda-bedakan teman merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia. 2. Siswa-siswi SD mengikuti upacara bendera pada hari Senin dengan tertib. Mereka menunjukkan perilaku Pancasila sila ke A2, B3, C4, D5. Mengikuti upacara bendera dengan tertib menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pada waktu istirahat sekolah, sebagian siswa pergi ke kantin. Mereka mengantri dengan tertib untuk membeli makanan. Namun, ada seseorang yang menerobos antrian. Perilaku siswa tersebut bertentangan dengan Pancasila sila ke A2, B3, C4, D5. Perilaku menerobos antrean bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap sesama. Mengantri dengan tertib adalah bentuk keadilan sosial. 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Individualis dan adil. 2. Mengutamakan golongan tertentu. 3. Cinta tanah air dan rela berkorban. 4. Saling menyayangi sesama manusia. Nilai-nilai di atas yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari yaitu nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D2 dan 4. Pernyataan nomor 3, cinta tanah air dan rela berkorban, dan nomor 4, saling menyayangi sesama manusia, mencerminkan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 5. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan gotong royong adalah A. Menghemat waktu dan tenaga, B. Menambah pekerjaan dan tanggung jawab, C. Meningkatkan rasa individualis, D. Memudarkan rasa solidaritas. Gotong royong merupakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan tidak terlalu membebani individu, yang berarti menghemat waktu dan tenaga. 6. Perhatian pernyataan berikut ini. 1. Membersihkan selokan dengan masyarakat, 2. Membantu ayah mencuci mobil, 3. Bergotong royong membangun masjid, 4. Menyapu halaman rumah. Nilai-nilai di atas yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D3 dan 4. Pernyataan nomor 1, membersihkan selokan dengan masyarakat, dan nomor 3, bergotong royong membangun masjid, adalah kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai gotong royong serta kebersamaan, yang merupakan pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Petani desa Sukamaju bergotong royong memanen singkong. Semua petani bersatu dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Peristiwa ini mencerminkan A. Nilai spiritual, B. Nilai kesatuan, C. Nilai keadilan, D. Nilai kemanusiaan.
Peristiwa di mana para petani bergotong royong dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama mencerminkan nilai kesatuan, yang merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 8 pernyataan di bawah ini yang benar adalah: A. Keanekaragaman bukan penghalang gotong royong. B. Gotong royong hanya dilakukan satu suku. C. Perbedaan menjadi penghambat gotong royong. D. Pekerjaan akan cepat selesai jika tidak berbeda ras. Keanekaragaman, baik dalam hal suku, ras, atau budaya, tidak seharusnya menjadi penghalang untuk gotong royong. Justru, gotong royong dapat memperkuat hubungan sosial dan kerja sama antar berbagai kelompok. 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Gotong royong merupakan nilai luhur bangsa. 2. Gotong royong hanya bisa dilakukan di desa. 3. Gotong royong menciptakan ketentraman hidup. 4. Gotong royong merupakan budaya negara sahabat. Pernyataan di atas yang benar terkait gotong royong yaitu A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D3 dan 4. Gotong royong merupakan nilai luhur bangsa. Ini benar karena gotong royong adalah salah satu nilai budaya yang sangat dihargai di Indonesia. Gotong royong menciptakan ketentraman hidup. Ini benar karena melalui gotong royong, masyarakat dapat bekerja sama dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. 10. Manusia sebagai makhluk sosial. Arti dari makhluk sosial adalah: A. Dapat hidup sendiri dalam berbagi situasi. B. Suka berkumpul dan mengobrol bersama. C. Berkompetisi bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama. D. Memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dan bantuan dari orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan fisik, emosional, maupun sosial. Ini berbeda dari makhluk individu yang dapat hidup sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 11. Indonesia memiliki banyak keberagaman. Berikut ini yang bukan merupakan keberagaman bangsa Indonesia adalah: A. Suku bangsa, B. Bahasa persatuan, C. Warna kulit, D. Lagu daerah. Bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, merupakan alat pemersatu dan bukan keberagaman itu sendiri. Sementara itu, suku bangsa, warna kulit, dan lagu daerah adalah contoh keberagaman yang ada di Indonesia, mencerminkan kekayaan budaya dan identitas yang berbeda di seluruh Nusantara. 12. Saling tolong-menolong termasuk perilaku: A. Ramah, B. Dermawan, C. Terpuji, D. Tercela. Saling tolong-menolong adalah perilaku yang dianggap terpuji karena mencerminkan nilai-nilai positif seperti kepedulian, empati, dan solidaritas. Perilaku ini menunjukkan sikap baik dan mulia dalam hubungan sosial, dan dianggap sebagai contoh perilaku yang patut dicontoh dan dihargai. 13. Kampung durian ditempati oleh penduduk pendatang dari berbagai daerah. Ada dari daerah Bali, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Agar tercipta keharmonisan, maka mereka harus menjunjung tinggi sikap A. Toleransi, B. Mandiri, C. Tidak acuh, D. Prasangka. Dalam masyarakat yang heterogen dengan penduduk dari berbagai daerah dan latar belakang, sikap toleransi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Toleransi melibatkan saling menghargai perbedaan dan memahami keberagaman yang ada, sehingga hubungan antar individu dan kelompok dapat berlangsung dengan baik dan harmonis.
14. Kehidupan di lingkungan keluarga harus berdasarkan pada A. Kehidupan anggota masyarakat lainnya, B. Kesepakatan anggota masyarakat, C. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kehidupan di lingkungan keluarga harus berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena norma-norma tersebut mencerminkan nilai-nilai, aturan, dan kebiasaan yang diterima secara umum. Ini membantu menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam keluarga, serta memastikan bahwa hubungan antar anggota keluarga sesuai dengan standar sosial yang ada. 15. Rani merupakan anak yang rajin dan cerdas. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu membuat Rani disayangi oleh orang tua dan teman-temannya. Perilaku yang ditampilkan oleh Rani merupakan bentuk pengamalan norma, A. Kesusilaan, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama. Perilaku Rani yang selalu bertutur kata baik dan menunjukkan sikap sopan adalah contoh dari penerapan norma kesopanan. Norma kesopanan berkaitan dengan tata krama dan etika dalam interaksi sosial, yang mencakup cara berbicara dan berperilaku dengan hormat terhadap orang lain. 16. Salah satu manfaat mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Kehidupan selaras dan seimbang, B. Kehidupan yang sejahtera, C. Terciptanya kehidupan yang tertib, aman dan damai, D. Masyarakat yang makmur. Mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan damai. Meskipun norma juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, fokus utama dari kepatuhan terhadap norma adalah pada stabilitas dan keharmonisan sosial. 17. Norma kesopanan lebih menekankan ketaan terhadap A. Kebiasaan masyarakat, B. Nasihat dari tokoh agama, C. Anjuran para pejabat, D. Anjuran dari nenek moyang. Norma kesopanan berkaitan dengan tata krama dan etika yang umumnya diterima dan diikuti dalam masyarakat. Hal ini seringkali mencerminkan kebiasaan masyarakat setempat dalam berinteraksi dan berperilaku. Sementara nasihat dari tokoh agama, anjuran dari pejabat, dan anjuran dari nenek moyang lebih berhubungan dengan norma agama, hukum, atau tradisi yang lebih spesifik. 18. Contoh bentuk pelanggaran yang melanggar norma kesopanan adalah A. Mengunjing orang lain, B. Mencuri, C. Membohongi, D. Berbicara kasar. Norma kesopanan berkaitan dengan tata krama dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Berbicara kasar merupakan contoh pelanggaran terhadap norma kesopanan, karena ini menunjukkan kurangnya penghargaan dan tata krama dalam komunikasi. Sementara mengunjing orang lain, mencuri, dan membohongi adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan hukum. 19. Seorang siswa SD mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm dan memiliki SIM. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut telah melanggar norma, A. Agama, B. Hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm dan tidak memiliki SIM adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa siswa tersebut telah melanggar norma hukum, karena di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat aturan yang mengharuskan pengendara sepeda motor untuk mengenakan helm dan memiliki SIM yang sah. 20. Tujuan adanya norma di masyarakat adalah A. Agar teratur dan tentram, B. Agar saling bertengkar,
C. Agar saling membenci, D. Agar saling bermusuhan. Norma di masyarakat memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan dan ketentraman. Dengan adanya norma, perilaku individu dapat dipandu sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan mengurangi konflik. Jawaban yang benar adalah agar teratur dan tentram.